Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi, balik lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini kita mau ngobrolin smartphone barunya Redmi. Lebih tepatnya adalah Redmi 13. Yes. Jadi kalau teman-teman ingat, ini adalah lanjutan daripada Redmi 12, smartphone sejutaan yang itu tuh, yang kalah itu tuh kayak cukup ramai gitu ya sampai hingga sekarang sebenarnya. Dan kayak smartphone-nya langsung aja kita unboxing ya. Oke, ini box daripada Redmi 13. Warnanya sekarang kayak gini ya, warna merah, warna putih, nggak ada bentuk smartphone-nya. Dan ini udah support NFC. Yes, jadi kalau di seri sebelumnya itu kayak NFC-nya belum ada, tapi kali ini udah dikasih dilengkapi dengan NFC. Terus punya 108 megapiksel, terus juga memiliki pengecasan 33 watt fast charging. Dan kalau kita lihat bagian belakangnya, yes, jadi sini tadi gue bilang kameranya 108 megapiksel, pengecasan cepat, layar 6,79 inch itu gede banget ya, lega banget itu. 90 Hz, MediaTek G91 Ultra, RAM-nya tuh 8+8, internal memorinya 256 GB. Jadi langsung aja kita unboxing. Redmi by Xiaomi, ada SIM card ejector, ada juga di sini ada soft case, buku panduan singkat dan juga lain-lainnya. Nah, ini dia smartphone-nya. Set. Ini sama ya, tadi speknya tadi ada di bagian boxnya. Ini ada si port USB-C dan juga pengecasan yang kini menjadi 33 watt. Yes, so langsung aja kita kletek ya teman-teman. Ini pas banget nih warnanya nih sama bajunya. Ini dia modelan seperti ini. Kalau kalian masih ingat, ini tuh sebenarnya identik ya dengan si Redmi 12 sebelumnya. Itu salah satu smartphone yang cukup menggemparkan gitu ya, cukup banyak juga viewsnya, artinya orang-orang juga kayak berminat gitu sama si smartphone Redmi 12 itu. Secara ya buat smartphone sejutaan, nggak nyampe 2 juta kala itu udah ada ultra wide dan juga desainnya kan ala-ala boba, dan saat itu tuh masih sepi gitu ya, dan sekarang kayak ala boba sih udah banyak ya. Yes, jadi sekarang tuh kameranya ada dua ya teman-teman, ada kamera utama sebesar 108 megapiksel, sebelumnya 50 megapiksel, dan satu lagi untuk deep kamera. Dan ini yang LED flash dulu sebelumnya di atas pindah ke bagian tengah sini. Iya, agak ada yang kurang ya boy ya. Yang jelas banget di sini itu kameranya sekarang kayak lebih naik 108 megapiksel, tapi kayak lensanya tuh dikurangin gitu, jadi nggak dilengkapi dengan lensa ultra wide. Padahal kala itu lensa ultra wide di smartphone-nya Redmi 12 tuh kayak jadi pamungkas lah ya, kayak jadi pembeda daripada smartphone kejutaan lainnya. Dan ini dia tuh finishingnya glossy, memang cukup meninggalkan sidik jari, jadi pakaian casing aja. Terus ini tuh katanya diklaim kalau smartphone Redmi yang juga menggunakan glass untuk bagian si back cover ini. Dan karena itu klaimnya di dalam glass, tadi mau gue coret-coret nih guys, kayak layaknya di Redmi Note 8 kalau nggak salah. Gue tuh pernah pakai obeng gitu ya, pakai kartu, cuman kayaknya agak nggak tega gitu ya kalau buat sekarang ya. Takut guys. Ya intinya sih bukan buat tiru ya, minimal kan kayak nyobain sedikit. Oh aman sih. Kalau buat urusan body sih kayaknya beberapa brand juga kayaknya lagi heboh gitu ya, kayak smartphone-nya udah dilempar, dipakai buat ngituin durian gitu ya. Gitu ya. Atau diapain gitu, dan ya kalau untuk body bagian build quality sih udah bagus sih Redmi mah. Nggak usah diragukan lah ya. Oke lah, sekarang kita cek untuk bagian sekelilingnya. Di sini ada fingerprint, ada kontrol volume. Kontrol volumenya jujur aja ini agak pipih banget ya teman-teman. Lumayan pipih banget guys, tapi tetap masih bisa berfungsi gitu ya. Oke lah, terus atas ada port jack audio, air blaster, terus SIM-nya kita lihat. Set. Oke, dia hybrid ya guys. Jadi dua SIM atau satu SIM plus satu micro SD. Dan ini tulisan Redmi-nya di sini. Ya, terus ini kayak ada glitter tapi halus banget guys, finishingnya glossy, warnanya itu kayak lebih ke krem gitu ya, tapi dilihat dari berbagai sisi kayak kadang kelihatan putih, kadang kelihatan agak kuning krem gitu ya, kayak putih ya guys. Terus ini di bagian bawah ada port pengecasan USB-C dan juga si speakernya. Sip, dan ini dia tampilan utama daripada Redmi 13. Yes, dia pakai punch hole yang kayak gini.
Jadi udah cukup kekinian. Kalau bagian bezel kanan kiri atas oke, tipis, bagian bawah agak tebal wajar aja teman-teman. Nah ini dia untuk kali pertamanya. Jadi smartphone ini pada saat kita nyalain langsung terinstall Xiaomi HyperOS ya. Dan ini layar tuh seluas 6,67 inch. Jadi lega banget ya teman-teman. Kalau layar lega kayak gitu emang kebutuhannya kayak enaknya tuh untuk scrolling sosmed, untuk nonton ya. Ini udah enak banget. Terus sekarang kita cek juga untuk bagian Antutunya. Antutunya dapat di angka 266 ribuan. Dan sekarang kita bakal balik ke bagian kameranya. Kameranya ini sekarang itu nggak ada lagi lensa ultra wide, atau mungkin teman-teman tuh sering nyebutnya 0,5 0,6 kali gitu ya. Nggak ada lensa ultra wide. Jadi ini adanya kayak kalian bisa zoom hingga 10 kali gitu. Terus kenapa sih? Oke. Terus ada juga opsi 3 kali ala-ala optical gitu ya, padahal kan sejatinya digital gitu ya. Terus di sini kalau kita perhatiin untuk bagian menunya ada beauty, ada juga filternya, oke. Ada menu time lapse. Dan ini kita cek untuk bagian perekaman videonya, dia maksimal di 1080 30 fps, dan begitu juga yes untuk kamera depan ya, sama-sama 1080 30 fps. Terus ada mode portrait di sini. Mode portraitnya nggak ada pilihan kayak zoom untuk bagian si lensanya gitu, nggak ada. Jadi kayak bukaannya kita tuh bisa atur bokehnya gitu ya. Terus ada juga mode naik di sini. Mode naiknya nggak ada filter macam-macam ya. Dan di sini ada juga ini yang paling baru 108 megapiksel. Jadi emang kalau kita perhatiin si Xiaomi ini kayak ngasih sesuatu yang baru, yaitu dengan peningkatan ada di bagian kameranya yang dulunya tuh 50 megapiksel sekarang jadi 108 megapiksel. Makanya kan tagline-nya auto glow up gitu ya. Jadi emang ini gunanya buat apa ya? Buat teman-teman yang mau foto dengan resolusi yang lebih detail dibandingkan dengan yang foto by defaultnya gitu. Bakal lebih detail gitu ya. Oke, kalau buat kamera depannya gimana? Ini penting ya buat para cewek gitu ya. Oke, kamera depannya nampaknya fresh, jadi nggak yang natural banget gitu ya. Oke, ini gue ngeliatnya lebih jernih sih ya. Ini dia contoh perekaman kamera depannya Redmi 13, maksimal perekaman videonya 1080 30 fps. Dan ini kita coba bersama teman-teman, apakah auto glow up? Boleh aja tuh di kolom komentar ya. Oke, coba sambil jalan kurang lebih bakal kayak gini. Oke, secara wajah memang kelihatannya kayak aman banget sih, kayak tetap beauty-nya terasa. Dan juga kalau ini contoh perekaman video di kamera belakangnya, sama-sama 1080 30 fps. Kami bakal kayak gini untuk perekaman hasil videonya. Gimana menurutnya? Kemarin agak baru selesai sembuh gitu ya, jadi kita sekalian aja ambil gambarnya di sini guys. Oke, itu tadi unboxing singkat daripada Redmi 13. Jadi buat kesan awal sih nih kayaknya smartphone daripada Redmi 13 ini kayak ada manis-manisnya tapi ada pahitnya. Dimana manisnya sendiri kayak kita bisa nikmatin 108 megapiksel di lensa utamanya, terus kita juga bisa nikmatin NFC juga, dan pengecasan yang semakin cepat jadi 33 watt. Ada peningkatan sedikit untuk bagian performanya, memori masih sama, dan juga desainnya pun masih identik teman-teman. Paling pahitnya sih itu ya, untuk bagian kameranya enggak dilengkapi dengan lensa ultra wide. Jadi gimana? Kalian oke nggak nih dengan penawaran ya strateginya si Xiaomi, si Redmi gitu maksudnya, buat si Redmi 13 ini? Buat itu kolom komentar ya, untuk harganya berapa nanti gue update aja di kolom deskripsi. Sip, sekian dari gue, terima kasih sudah nonton video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saya bilang
See you, bye bye.